A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang qiraah. Di dalam ilmu fikih kita mengenal ada namanya mazhab. Di dalam ilmu kalam ada namanya aliran-aliran. Lalu bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Di dalam membaca Al-Quran tidak disebut dengan mazhab dan juga tidak disebut dengan aliran, tapi ada istilah sendiri. Jadi setiap disiplin ilmu memiliki istilah tersendiri. Baik. Lalu ada berapa, bolehlah untuk memudahkan kita dalam memahami, ada berapa aliran, ada beberapa jalur yang dibenarkan oleh agama kita untuk saat ini untuk membaca Al-Quran. Maka sampai saat ini tidak ada qiraah yang sahihah atau al-mutawatirah selain daripada 10 qiraah yang akan kita sebutkan berikut ini. Dulu orang-orang sering menyebut ada namanya qiraah 7. Betul. Sebelum datang Imam Al-Jazari, qiraah ini hanya dikenal 7 yang mutawatirah, artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Imam Al-Jazari, beliau menyempurnakan ada 3 lagi. Jadi untuk sekarang ada 10 qiraah al-mutawatirah, artinya ke-10 qiraah tersebut al-muta'abbad bitilawatihi, bermakna ibadah apabila kita baca dan sah untuk kita baca di dalam salat kita. Saya rasa untuk pertemuan kali ini kita tidak perlu membahas ke-10 qiraah tersebut. Karena apa? Untuk pemula, bagi kita pemula cukup untuk mengetahui 1 qiraah saja yang sering kita baca. Kebetulan kita di Indonesia, Asia Tenggara, khususnya di Aceh, kita membaca Al-Quran dengan qiraah Asim, riwayat Hafsun, dan tariqah Asy-Syatibiyah. Kita fokus kepada qiraah Asim, riwayat Hafsun, dan tariqah Asy-Syatibiyah. Baik, mungkin kita agak bingung sedikit. Apa itu qiraah? Apa itu riwayah? Apa itu tariqah? Tidak perlu bingung. Ini istilah yang dipakai oleh disiplin ilmu tajwid atau ilmu qiraah. Pada tingkatan paling atas, para ulama memilih namanya qiraah. Di bawah qiraah, para ulama memilih namanya riwayah. Dan di bawahnya dipilih namanya tariqah. Baik. Apa pentingnya kita mengetahui ini? Supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Yang kedua, kita tidak ikut-ikutan. Baik, ada saudara-saudara kita yang terbiasa mendengar Imam As-Sudais atau Syekh Mahir Al-Ma'aqili. Beliau Imam Al-Haramain, imam di Mekah, kedua-duanya. Terbiasa mengikuti, tapi ketika membaca kepada ustaz-ustaz di sini, kenapa berbeda? Rupanya mereka ada jalur lain. Baik, ini yang kita baca qiraah Asim, riwayat Hafs, dan tariqah Asy-Syatibiyah. Bagaimana dengan Syekh As-Sudais, Syekh Mahir Al-Ma'aqili atau syekh-syekh yang lain umumnya di Timur Tengah? Mereka memiliki jalur yang lain. Setelah Asim, Hafs, mereka belok ke sini. Kalau kita mau belajar lebih rinci, pada dasarnya di bawah qiraah Asim ini ada 52. Kita baru menyebutkan 2, sisanya ada 50. Tapi kita tidak perlu menyibukkan diri untuk mengetahui itu terlebih dahulu. Cukup kita mengetahui ini sahaja terlebih dahulu. Asim, Hafsun, dan Asy-Syatibiyah. Jadi di bawah Hafsun ini pada dasarnya masih ada 50. Tapi secara umum nanti para ulama menyebutkan 2 dulu. Asy-Syatibiyah, dan di sini ada namanya Thayyibah. Sengaja tidak saya tulis supaya kita fokus.
Apa yang membedakan antara bacaan kita misalkan dengan Imam As-Sudais, dengan Syekh Mahir Al-Maqili, mereka seringnya membawa dengan apa? Qiraah dengan tariqah satu lagi di sini namanya tariqah Thaibah. Contoh perbedaannya apa? Dalam jalur bacaan kita, Asim, Hafs dan Asy-Syatibiyah, ketika kita berjumpa dengan mad jaiz, kita membaca 4 dan 5. Hanya boleh dibaca 4 dan 5 harakah. Sedangkan dalam tariqah satu lagi boleh dibaca 2. Jadi kalau nanti ada yang protes, kenapa kamu baca 2? Kenapa? Oh, mungkin dia pakai jalur yang lain. Inilah pentingnya kalau kita ditanya, mungkin dari indatu kita, dari nenek-nenek kita, kamu kalau baca Al-Quran itu apa jalur kamu? Sehingga apa? Bacaan kita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-10 qiraah tersebut al-mutawatirah itu semuanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita memilih salah satu jalur, yaitu jalur tariqah qiraah Asim, riwayat Hafs dan tariqah Asy-Syatibiyah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui jalur ini, kita tidak mudah menyalahkan orang lain dan juga kita tidak ikut-ikutan dalam membaca Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.